Disebut bukan orang biasa, terbit rencana masuk deretan bupati terkaya hingga bertahun-tahun jadi pentolan ormas PP. Pengaruh bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin yang kuat membuat penghuni sel kerangkeng di rumahnya tak merasa jadi korban. Terbit perangin-angin disebut bukan orang biasa. Terbit rencana perangin-angin menjadikan kerangkeng yang ada di belakang rumahnya sebagai tempat rehabilitasi sebagai pecandu narkotika dan remaja nakal. Selama 10 tahun berdiri, kerangkeng yang diklaim sebagai tempat pembinaan oleh Bupati nonaktif Langkat itu belum mendapat izin. Temuan investigasi Komnas HAM dan LPSK menegaskan dugaan Migrancare bahwa terjadi penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng. Bahkan Komnas HAM menemukan fakta adanya korban meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan dalam program pembinaan di rumah terbit rencana perangin-angin. Polisi juga menemukan fakta yang sama. Meski begitu, mayoritas warga setempat merasa keberadaan sel kerangkeng Bupati nonaktif Langkat untuk tempat rehabilitasi justru membantu. Sekalipun program menyalahi prosedur, banyak masyarakat sekitar menganggap tak ada yang salah dengan keberadaan sel kerangkeng. Sejumlah keluarga penghuni kerangkeng itu bahkan sempat menolak penutupan lokasi. LPSK menilai faktor sosial menjadi alasan warga membenarkan apa yang dilakukan Bupati nonaktif Langkat. Status sosial terbit perangin-angin dinilai membuat orang enggan berterus terang terkait kasus ini. Selain menjadi bupati, terbit rencana perangin-angin diketahui merupakan pengusaha kelapa sawit sukses. Para penghuni kerangkeng dan alumninya dipekerjakan di pabrik pengolahan kelapa sawit milik terbit. Sebelum masuk ke kancah politik, terbit rencana perangin-angin aktif dalam organisasi masyarakat sejak masih muda. Sejak tahun 97, ia tergabung dalam Ormas Pemuda Pancasila. Bahkan Bupati nonaktif Langkat hingga saat ini menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Medan. Bukan hanya menjadi salah satu pentolan PP di Sumatera Utara, terbit rencana perangin-angin juga menjabat sebagai Ketua SPTI, SPSI Kabupaten Langkat untuk periode 2002 hingga 2022. Pria yang kini menjadi tersangka korupsi tersebut memilih Partai Golkar untuk tempatnya berlabuh di dunia politik. Terbit rencana perangin-angin menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Langkat dari tahun 2015 hingga 2020. Terbit rencana perangin-angin menggantikan seniornya di Partai Golkar, Ngogesa Sitepu sebagai Bupati Langkat periode 2019 hingga 2024. Sebelum menjadi bupati, Terbit merupakan Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014 hingga 2018. Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin masuk dalam daftar 10 kepala daerah terkaya. Kekayaannya mencapai lebih dari 85 miliar rupiah. Berdasarkan informasi ELHKPN KPK, terbit rencana perangin-angin menjadi salah satu dari 10 kepala daerah yang memiliki kekayaan terbesar di tahun 2020. Kekayaan yang dimiliki terbit berupa tanah dan bangunan sebesar hampir 3,8 miliar rupiah. Kemudian alat transportasi dan mesin senilai 1,1 miliar rupiah. Sisa kekayaan kepala daerah yang ditangkap KPK pada Selasa 18 Januari 2022 itu terdiri dari surat berharga, kas, dan setara kas hingga harta lainnya.